Ini juga memang kami menghargai adanya berita terbaru yang dikatakan bahwa untuk vitamin dan lain-lain ini akan digratiskan, Ya. dikirimkan, khususnya mereka yang isoman ya. Tentunya Mhm. isoman yang lapor, kalau isoman nggak lapor ya kita nggak tahu. Tapi itu saya kira ini adalah kebijakan total ya, total football, seluruh kementerian Ya. lembaga baik yang terkait langsung maupun tidak seperti KPPU ikut membantu upaya penanggulangan COVID yang serangannya cukup gencar nih 2 minggu terakhir. Iya. Ya selain obat juga nih Pak Kodrat, oksigen. Oksigen juga langka. Nah, ini Ya, seperti apa, Pak? kami coba mintakan. Tapi ya memang ini kalau oksigen lebih mudah sebetulnya ya. Saya Hmm. kira kalau saja kami punya kesempatan untuk tidak terhalang PKPM ini kita akan bisa tanggulangi. Cuman saya pikir pada saat PKPM selesai jangan-jangan harga sudah normal lagi begitu ya. Ini kan Hmm. kita duga ya ada pelaku usaha yang nakal ini yang Ya. memang kalau dibandingkan dengan obat-obatan, kami awalnya di Hmm. hari Minggu kemarin lah Ya. menganggap bahwa masalah oksigen ini akan yang paling mudah sebetulnya untuk ditelusuri, diteliti, karena pusat-pusatnya juga tidak jauh. Hmm. Kalau di Jakarta juga di kota Bandung misalkan itu nggak jauh lah dari spot-spot ya. Kita bisa lakukan penelitian, Hmm. ya pura-pura investigator jadi pembeli, whatever lah itu semua yang kita lakukan dulu tahun lalu untuk masker tuh seperti itu. Hmm. Ya. Uh, tapi ya tadi ya sangat tidak memungkinkan kita untuk mengorbankan nyawa investigator kami Iya. untuk terjun ke lapangan berkerumun dengan para pembeli yang membutuhkan COVID. Kecuali kalau kita punya APD. Tapi kalau pakai APD ya kan ya ini juga sesuatu yang sifatnya teknis ya di lapangan. Namun kami berharap bahwa mudah-mudahan dengan adanya himbauan atau bahkan ancaman dari para Satgas ya Pak Luhut Binsar, mereka yang mencoba memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadi sudah menunggu banyak ini, baik itu penyidik PNS kepolisian melalui pidana, KPPU juga melalui hukum administrasi, denda dan pemerkaraan yang bisa kita lakukan. Ini mudah-mudahan sih dalam 3 hari ini ya ada kemajuan. Kalau tidak ada ya kita akan tingkatkan intensitas penelitian dan penyelidikan yang ada. Baik. Pak Kodrat, salah satu yang dilakukan KPPU untuk melakukan pengawasan kepada pelaku-pelaku usaha tentunya berawal dari adanya laporan. Nah, ini boleh dijelaskan Pak, bagaimana sih Pak mekanisme untuk melakukan pelaporan ke KPPU sendiri oleh masyarakat? Karena bisa jadi masyarakat sebenarnya mengetahui beberapa hal tapi tidak tahu cara melaporkannya. Ya, saya kira ini juga hal yang paling penting ya, Mhm. pada teman-teman di Jak TV, Mbak Gespi bisa bantu kami, bahwa kami akan bergerak cepat bila dilakukan pelaporan. Kalau hanya dihimbau kami di WA begitu ya, Ya. dengan sifatnya informal, itu kan akan lambat. Apalagi mengharapkan KPPU segera dong inisiatif ya melakukan penelitian, penyelidikan. Itu butuh lama karena butuh ada persetujuan Rakom, rapat komisi itu seminggu sekali. Setelah itu harus ada pengajuan anggaran, pembentukan satgas, ya ujung-ujungnya nanti kami dibilang lambat. Ya. Padahal ada mekanisme melaporkan. Ya. Cuma memang melaporkan ini ya satu harus dengan cara yang benar. Ya kami sekarang tidak perlu datang ke kantor, lakukan saja melalui online ya. Kami ada email pengaduan yang tentunya bisa dilihat di website kami. Cuma tolong jangan anggap laporan ini sesuatu yang sifatnya hanya kegiatan yang tidak ada administrasinya. Kami butuh nama lengkap yang menjadi pelapor, kami butuh alamat, kami butuh apa sih yang diduga, kami butuh minimal indikasi yang bisa menjadi bukti awal untuk kami bisa masuk meneliti dan menyelidiki. Ya, jangan hanya melapor tapi serba kecurigaan gitu ya.
Karena kalau laporan itu harusnya sudah lengkap, minimal lah satu indikasi untuk menjadi bukti awal penelitian penyelidikan. Dan hebatnya Indonesia ini gratis melapor itu, ya, melapor tuh gratis. Makanya kami juga ingin lakukan mungkin ya nanti ke depan pakai pembebanan PNBP lah, ya. Karena kalau di luar sana di Singapura, Malaysia melapor itu bayar. Kenapa? Karena kalau nggak bayar seperti di KPPU ini di Indonesia itu ngasal, ya. Jadi gratis ini lapor aja dengan banyak dugaan-dugaan yang tidak berdasar, ya. Bahkan kami tenggarai ada pelaku usaha yang dirugikan, dia akan lapor, tapi kalau dia melakukan pelanggaran dia nggak melapor. Nah, ini kan faktual itu, ya. Saya kira alhamdulillah dalam 21 tahun lah, selama 21 tahun KPPU berdiri, kami tetap mampu mempertahankan reputasi tidak pernah membocorkan identitas terlapor kepada yang pelapor kepada pihak yang dilaporkan, kecuali pelapor itu minta atau memperbolehkan KPPU membuka identitasnya, ya. Tapi relatif yang tidak ingin dibuka kami bisa pertahankan sampai sekarang, ya. Kalau itu akan lebih cepat, tidak perlu pakai Rakom, tidak perlu pakai segala macam, pokoknya laporan masuk sesuai, ada data identitas jelas, apa yang diduga, indikasi atau bukti, maka kami bisa langsung bikin satgas dan teliti, ya. Kalau mengharapkan inisiatif memang agak berat, walaupun kemudian banyak juga yang mengeluh, Pak, laporan saya kok nggak ditanggapi. Ya tadi saya kembalikan pada bagaimana setelah laporan, ya. Karena setelah laporan itu pasti akan dihubungi oleh para investigator untuk konfirmasi. Biasanya pelapor udah langsung ciut, ya kok saya diperiksa, ya kan Anda pelapor, kami kan ingin tahu kejelasan, ya. Ini hal-hal yang kami sering temui di lapangan, ya. Kemudian kami juga konfirmasi kepada telapornya, ya, karena tidak dalam situasi ingin membawa ini ke hanya ranah penegakan. Kalau bisa selesai di tahap awal, alangkah lebih baik, ya. Namun kalau pelapornya ya tadi, ya, melaporkan, kita konfirmasi kepada pelapornya udah langsung, ya, kalau dulu mungkin agak berat, ya, karena harus datang ke KPPU atau di Kanwil. Kalau sekarang kan bisa pakai WA, bisa pakai Zoom, gitu, ya. Tidak ada lagi sebetulnya masalah. Cuma memang kembali kami juga merasa bahwa mungkin belum cukup sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan adanya praktik-praktik perilaku pelaku usaha yang memang mengarah pada persaingan tidak sehat dan juga praktik monopoli. Seperti itu, Mbak. Atau kemitraan yang disalahgunakan. Seperti itu. Ya, jadi buat pemirsa JAK TV, seandainya Anda ingin melapor ke KPPU, tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Pak Kodrat, tapi akan saya rangkum lagi supaya laporan Anda ditanggapi itu nanti bisa dilengkapi nama lengkap, alamat, dan indikasi yang jelas. Jadi bisa langsung ditindaklanjuti dan dari KPPU juga akan membentuk satgas. Demikian ya Pak Kodrat, ya.